Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 9 Desember 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Purbalingga menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di sebuah rumah kontrakan wilayah Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Ratusan personil Polri gabungan dan TNI bersama ASN, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, serta masyarakat melaksanakan bakti sosial berupa kerja bakti bersih-bersih di rumah ibadah serta lingkungan di Watulinei dan Molompar Raya. Personil siaga Bayangkara Polres Wonosobo bersama unsur terkait melaksanakan evakuasi dan penanganan darurat pasca terjadinya angin puting beliung yang melanda desa Kebrengan, Kecamatan Mojo Tengah. Polres Purbalingga menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di sebuah rumah kontrakan wilayah Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga pada Kamis 4 Desember 2025 siang. Berikut laporan dari personel Humas Polres Purbalingga, Brigadir Bella Afika untuk Anda. Polres Purbalingga menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana seorang wanita yang terjadi di Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Rekonstruksi yang terdiri dari 18 adegan ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi berkas perkara. Rekonstruksi dilakukan langsung di tempat kejadian perkara. Selain itu dilaksanakan juga di lokasi lainnya yang dibuat menyerupai lokasi aslinya. Ada 10 adegan pembunuhan yang diperagakan, sehingga total ada 18 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Kasat Reskrim Polres Purbalingga, AKP Siswanto mengatakan bahwa rekonstruksi dilakukan untuk menyamakan keterangan yang disampaikan tersangka. Untuk hari ini kami dari Satreskrim Polres Purbalingga melaksanakan rekonstruksi terkait dengan kasus peristiwa pembunuhan berencana yang di Wirasana. Untuk kegiatan adegan sebanyak 18 adegan yang sudah kita laksanakan. Tujuan daripada kegiatan rekonstruksi ini untuk menyinkronkan atau menyamakan keterangan dari tersangka dengan apa yang kita dapat di TKP. Rekonstruksi turut disaksikan oleh penyidik, jaksa penuntut umum, serta kuasa hukum tersangka. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara. Sebelumnya, polisi berhasil mengungkap kasusnya dan mengamankan pelaku pada Jumat 31 Oktober 2025 di Yogyakarta. Dari Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Unit Resmob Satreskrim Polres Pasuruan Kota bersama Unit Reskrim Polsek Grati kembali menunjukkan respon cepat, tepat, dan efektif dalam mengungkap kasus kejahatan berkat dukungan penuh program 10.000 CCTV Kapolres Pasuruan Kota pada Jumat 5 Desember 2025. Kasus ini bermula ketika polisi mendapatkan laporan warga bahwa ada seorang korban kehilangan motor di rumahnya sendiri yang terletak di Dusun Kambingan Timur, Desa Kambingan Rejo, Kecamatan Grati. Mendengar laporan tersebut, polisi menganalisis kamera pemantau dan dari hasil penyelidikan, pelaku telah menggadaikan motor korban dengan nilai 2 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian karena alasan kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk membayar hutang. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara.
Jadi alhamdulillah dari programnya Pak Kapolres CCTV membuahkan hasil, yaitu tertangkapnya saudara MA. Jadi dilihat dari CCTV kelihatan itu yang sedang mencuri dan terkait identifikasi. Menurut pernyataan dari tersangka digadaikan ke saudara. Untuk kronologisnya dari belakang. Jadi modusnya melihat situasi, ada kunci kotak yang tertinggal masih nancap, langsung dia tancap gas. Pasca insiden pengunjung yang tenggelam di wisata Kumkum Pelabuhan Mayangan Probolinggo, Polres Probolinggo Kota mengeluarkan imbauan keselamatan untuk para pengunjung. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Pasca insiden tenggelamnya seorang pengunjung di kawasan wisata Kumkum Pelabuhan Mayangan pada Jumat 5 Desember 2025, Polres Probolinggo Kota langsung bertindak dengan memberikan imbauan keselamatan kepada warga yang sedang berlibur. Imbauan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Imbauan dilaksanakan di pagi hari, mengingat akhir pekan merupakan momen di mana jumlah pengunjung meningkat pesat. Polres Probolinggo menegaskan kepada pihak pengelola agar meningkatkan pengawasan, terutama melarang pengunjung untuk berenang di luar batas aman dan saat kondisi air sedang pasang. Berdasarkan informasi yang diterima, korban yang tenggelam sebelumnya melakukan aktivitas renang pada saat air tengah naik atau pasang, sehingga situasi ini diduga menyebabkan korban terseret ombak dan tenggelam. Para pengunjung merespon positif langkah kepolisian ini. Mereka menyatakan bahwa imbauan petugas sangat membantu mengingatkan wisatawan untuk lebih waspada. Melalui imbauan ini, Polres Probolinggo Kota mengajak warga untuk selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan keselamatan saat berkunjung ke tempat wisata. Dari Humas Polres Probolinggo Kota, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, 2 pelaku curas terhadap warga negara asing di jalur Pantai Pink ditangkap oleh tim Puma Polda Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya. Tim Puma di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan. 2 pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas yang menyasar seorang wisatawan asing asal Hongaria berhasil ditangkap setelah 4 hari dalam pengejaran. Kedua pelaku berinisial S alias P dan WPY merupakan warga Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kedua pelaku diamankan pada Kamis 4 Desember 2025 di wilayah Lombok Tengah setelah identitas keduanya terungkap melalui rangkaian penyelidikan. Kasus curas ini diungkap dalam konferensi pers yang digelar di lobi di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 6 Desember 2025. Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat Kombes Pol Syarif Hidayat menyampaikan bahwa peristiwa curas ini terjadi pada 29 November 2025. Ketika korban seorang perempuan warga negara asing asal Hongaria sedang berwisata menuju Pantai Pink menggunakan sepeda motor Honda Beat. Saat melintasi jalur sepi, korban dipepet oleh 2 pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pelaku menodongkan senjata tajam jenis badik, lalu memaksa korban untuk berhenti. Korban ketakutan dan menyerahkan sepeda motor, tas lempang berisi ATM, ponsel, serta uang tunai sebesar 1,4 juta rupiah. Korban kemudian melapor ke Polsek Jarowaru, Polres Lombok Timur yang wilayahnya paling dekat dengan lokasi kejadian. Personil Polsek, Kanit Reskrim dan Babin mendatangi TKP untuk melaksanakan olah TKP dan mencari saksi-saksi yang mungkin melihat kejadian di tempat tersebut. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, saya memerintahkan kepada Kasubdit 3 untuk membackup karena ini laporan dari Polsek dan memerintahkan juga kepada Kasat Reskrim untuk menjadi prioritas pengungkapan terhadap tindak pidana curas korbannya orang asing. Ya, karena akan menjadi presiden buruk bagi NTB khususnya terkait dengan korbannya adalah warga negara asing. Berbekal dengan informasi yang didapat dari seputar lokasi,
dan penyelidikan anggota di lapangan, baik itu yang dilakukan oleh anggota Puma Polda maupun Polres, kami membuahkan hasil bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sebanyak 2 orang yang kami identifikasi alamat dan tempat tinggalnya dan keberadaannya. Dan alhamdulillah pada kemarin hari Kamis tanggal 3 Desember kami dapat mengungkap dan menangkap pelaku begal tersebut ataupun pelaku tindak pidana dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan terhadap korban warga negara asing asal Hungaria. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.